wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita kepada Allah, kepada junjungan kita melalui Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya salawatnya, atasnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Pasaman, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita bersama. Dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah dalam majelis zikir Ma'rifatullah, meningkatkan iman dan takwa kita dalam masa kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Selamat bergabung dulu kepada kaum muslimin dan muslimat yang bergabung, para jemaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada. Selamat bergabung, mudah-mudahan berkah apa yang akan menjadi suatu tausiah kita pada sore hari ini. Selamat bergabung dan selamat bertemu kembali dalam rangka pengajian tausiah kita Buya Pasaman Timur pada sore ini, tentunya dalam makom dan judul tentang rahasia sebuah sukun. Ini sangat penting mengkaji tentang sukuniah ini, karena kebenaran puncak tertinggi di dalam adab dan beribadah serta menetapkan sebuah wujud diri pada sebuah makom ini ditentukan oleh sukuniah. Bahkan kita tidak tahu tempat berdiri sholat itu kalau kita tidak mengkaji sukuniahnya. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan bisa bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah mari kita bergabung dan selalu bergabung. Insya Allah mudah-mudahan saya tunggu masa bergabungnya beberapa saat. Silakan untuk bergabung para hadirin dan para jemaah sekalian. Insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah pada waktu dan kesempatan sore hari ini benar-benar menjadi keberkahan buat kita dunia dan akhirat.
Silakan bergabung para hadirin, para jemaah, para kaum muslimin dan muslimat. Selamat bergabung di Makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Indonesia Jakarta. Tentunya dalam YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah. Silakan bergabung, insyaallah. Silakan bergabung, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menuju wasilahnya. Baik, alhamdulillah pertama sudah bergabung saudara kita, saudari kita jamaah bergabung di live streaming kita siang ini, terutama telah bergabung di sini Hilyah Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya dari Makassar. Insyaallah, silakan bergabung. Berikut Siti Ayyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dari Saudi Arabia. Ya, insyaallah dari Saudi selamat bergabung. Mudah-mudahan berkah apa yang disimak dan menjadi suatu pedoman di dalam mencapai ketauhidan diri kepada Allah. Tak tertinggal bergabung Marjono dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Marjono kaji salat dalam diri, kaji di dalam salat. Menyimak atas petuah kaji Buya, semoga ilmu senantiasa menerangi jiwa batin kami. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Ya, lanjut bergabung lagi Azmi Safwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat mulia Buya, insyaallah saya selalu menyimak. Alhamdulillah pengkajian ilmu dari Buya, izin untuk saya amalkan Isra dari Aceh. Alhamdulillah Aceh selamat bergabung, mudah-mudahan diamalkan. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari pengajian rutinitas YouTube Buya Pasaman Timur, silakan mendaftarkan diri online. Lihat di Playstore HP-nya. Nanti Buya Pasaman Timur dibuka dan ikuti saran dan aturan yang dibimbing oleh dari Google nanti. Silakan bagi yang ingin mendapatkan bimbingan, tuntunan, sudah bisa online di YouTube Buya Pasaman Timur, di Playstore-nya. Dicari aplikasinya sudah ada. Aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur, silakan diketik, diklik Buya Pasaman Timur akan muncul nanti, insyaallah. Baik, dari Isa Asia, assalamualaikum Buya hadir menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah dari Imam Parlan Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menunggu selalu saya saran murid. Insya Allah yang pasti membawaku dan dari fana ke fana. Amin. Insya Allah Imam sudah berkah apa yang kita lalui kepada tangga-tangga tauhid. Insya Allah mudah-mudahan berkah Imam Purwono, insyaallah mudah-mudahan melihat. Baik, berikut Syahrir kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri. Izin menyimak Buya, semoga Buya selalu sehat dan bahagia. Dari Makassar insyaallah. Alhamdulillah Marjono Riau, insyaallah amin ya rabbil alamin. Berkomentar berikut Sulfiyadi Regas. Nah, kaji salat dalam diri, kaji di dalam salat insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, dari Sulawesi Tenggara hadir, izin bergabung dan menyimak hari ini Buya, semoga berkah. Alhamdulillah.
Baik, kembali kepada Kamampis. Kamampis di sini sudah bergabung ya. Nah, kaji sholat dalam diri, kaji di dalam sholat, insya Allah menyimak kajian yang Buya turunkan sore ini. Semoga berkah dan semoga Buya selalu diberi kekuatan dan sehat selalu. Amin. Barakallah ya amin. Terima kasih doanya. Berikut Jamaah Nur Dayan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Insya Allah mohon izin Ananda dari Makassar ikut menyimak dan mengamalkan ilmunya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Disusul oleh Zarli Sertika. Insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyimak Buya. Dan dari Bengkulu, alhamdulillah, semoga Buya selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan Allah meninggikan derajat dan memuliakan Buya. Amin ya Allah, amin. Doanya jabahlah ya Allah. Berikut Zulkifli Bandarjo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak. Alhamdulillah, silakan. Insya Allah dari Pasaman Barat Simpang 4. Alhamdulillah. No kita menyo, ikalah orangnya ini. Mau kita menyo. Insya Allah salam ke keluarga kita semua di Simpang 4 khusus. Insya Allah mudah-mudahan berbelahan dan bersatu dalam Buya Pasaman Timur. Insya Allah. Jafar Fatih, insya Allah kaji dalam sholat dan kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya. Amin. Silakan Jafar Fatih menyimak insya Allah. Alhamdulillah berkomen Nur Dayan Umar. Semoga ayanda senantiasa dilimpahkan nikmat dan kesehatan. Amin. Dalam kebahagiaan. Amin. Nur Tati Rahman, Makassar. Dari grup 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ananda ikut bergabung menyimak. Alhamdulillah, semoga Syekh Buya selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbil alamin. Iya, Abdul Rahman bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji Buya, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Insyaallah. Baik, alhamdulillah bisa bergabung kembali dengan Buya yang selalu dirindukan. Amin. Insyaallah mahabbatun nasyan wa ala mahabbatullah, ya enggak? Insyaallah. Nurul Imin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kaji di dalam sholat dalam diri. Insyaallah semua cari diri dengan diri. Kalau jumpa bukanlah diri tapi suatu yang berdiri. Amin. Alhamdulillah, penanggapan ruhaninya bagus. Supriyati Aco, selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji dalam sholat, kaji sholat dalam di insyaallah. Baik, saya Buya, alhamdulillah. Ananda dari Maros, mohon izin bergabung menyimak. Semoga Buya sehat selalu. Amin. Insyaallah. Nuraini, kaji dalam sholat, kaji dalam sholat dalam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin menyimak. Buya barokahnya, amin. Insyaallah barakallah ya amin. Tidak tertinggal Yulinar ya. Assalamualaikum Buya, mohon Buya sehat selalu. Insyaallah menyimak dari Nenek Padang, amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah Nek. Man Bayu, kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dari Man Bayu, Malaysia. Alhamdulillah, selamat bergabung dari Malaysia. Insyaallah Man Bayu, Imam Man Bayu. Bambang Setiono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji sholat dalam diri, kaji dalam sholat. Insyaallah menyimak Buya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah jamaah sekalian. Selalulah bergabung dan selalu bergabung, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kenapapun dan bagaimanapun semua kembali kepada niat kita sendiri. Kalau niat kita memang mencari dan membutuhkan Allah, semua akan baik-baik saja.
Imam Fadli haji diri dalam sholat insyaallah. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Imam Fadli bergabung dari Taluh Talamau insyaallah. Baik, bergabung lagi Safrina Aryasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Insyaallah, mudah-mudahan berkah kepada kita semua. Insyaallah, mudah-mudahan. Silakan bergabung terus menjelang kita mulai pengajian. Silakan waktu dan kesempatan untuk bergabung. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan. Barokah semua apa yang kita doakan, mustajab apa yang kita amalkan. Silakan insyaallah. Selalu bergabung, silakan insyaallah. Alhamdulillah, silakan bergabung jamaah. Bagi yang ingin bergabung silakan. Basri Hasim insyaallah kaji dalam salat, kaji salat dalam diri insyaallah. Bergabung dari Bukit Tinggi, insyaallah selamat bergabung. Baik, yang akan saya sampaikan sedikit pemberitahuan diulang bagi para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tuntunan langsung dari grup belajar pengajian rutinitas seminggu sekali. Silakan mendaftarkan diri pada aplikasi online. Ketik Buya Pasaman Timur, insya Allah akan diikuti proses untuk mendapatkan baiat dan baiat langsung masuk ke dalam grup belajar. Alhamdulillah, silakan bergabung di YouTube Buya Pasaman Timur dengan diklik di aplikasi Buya Pasaman Timur. Insya Allah, ketik Buya Pasaman Timur, ikuti panduan proses dari Google. Alhamdulillah akan mendapatkan baiat dan langsung masuk ke dalam grup belajar per minggu, satu kali seminggu tuntunan belajar online live streaming insyaallah. Baik, berikut kepada saudaraku Masdar Oppo, kaji di dalam salat, kaji salat dalam di insyaallah. Barakallah Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir menyimak dan bergabung dari Sulawesi Barat, Sulbar, Polman, Tinambung. Amin. Insyaallah. Nurijah, silakan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam sholat kaji dalam diri sholat, sehat selalu Buya insyaallah. Amin. Di sini menyusul Abdah Majdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah kaji dalam salat dalam diri dan menyimak Buya, sehat selalu, amin. Insyaallah. Bergabung Nuraini Rahman, kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya hadir menyimak, moga bermanfaat, sehat dan selalu sehat insyaallah. Baik, para jamaah menunggu yang lain bergabung insyaallah. Berikut Parewa. Alhamdulillah, ini Parewa ini. Parewa kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri insyaallah. Parewa selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Buya sehat selalu. Alhamdulillah, para imam Parewa semoga sukses di luar sana, selalu terijabah oleh Allah apa yang diinginkan. Amin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Marilah menunggu teman-teman bergabung, para jamaah dan para kaum muslimin dan muslimat yang lain. Marilah kita memulai pengajian tausiah kita dengan judul apa yang dikatakan sukun di dalam Al-Quran yang dibuka dalam bentuk hijaiyahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi Pasaman Sumatera Barat. Pada live streaming pada sore hari ini berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan bersama demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa inilah perlu kita memahami kerahasiaan-kerahasiaan yang wajib dijalani oleh rohani kita. Titian siratal mustaqimnya rohani itu bernama tersiratnya. Tersirat itu adalah diri yang dirahasiakan. Titian ulama, titian hayat, titian kodrat sesuai dengan mawujud dan wujud dan yang berwujud kepada diri kita semata-mata adalah pedoman hakikat. Tetapi untuk titian sirnya diri kita kepada Allah adalah diri itu sendiri yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, untuk menjembatani kerahasiaan ini maka kita diberikan amanah, ya sesuatu yang dirahasiakan di dalam rahasia. Dengan demikian kita mulai belajar bagaimana kita selalu mendapatkan kerahasiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan meyakinkan bahwasannya kita yakinkan Allah, kita tidak mau jauh darinya. Itu yang paling penting. Sesungguhnya kita butuh Dia dan itu harus benar-benar kita bisa meyakinkan Allah. Dalam hal ini pertemuan kita pada sore hari ini berujung kepada sebuah pemahaman, yaitu mengenal sukun yang dikatakan sukun dalam Al-Quran. Baik, kita sama-sama memahami adat harfiah dari Al-Quran atau tanda baca itu dinamakan sukun. Sukun ini dikatakan adalah berarti mati, sukun. Nah, kalau kita ingin tahu apa makna mati yang dimaksud oleh sukun dan di mana letak manfaatnya dalam hayat kita, ingat, di mana letak manfaatnya, seperti apa wujud sukun itu dan di mana letak wujud sukun dan bagaimana masuk ke dalam sukunnya dan apa wujud yang sebenarnya. Dikatakan sebuah sukun diartikan dalam bentuk harfiah dalam Al-Quran, tanda bulat yang kita lihat di atas hijaiyah huruf. Maka kita melihat dalam satu kata yang bernama maut atau al-maut, ya. Di al-maut itu di atas waw ada sukun, ya. Di atas waw itu ada sukun. Ya. Waw dalam tasawuf disebutkan dalam hukum hijaiyah adalah hu atau dia. Kodratnya hu atau dia itu adalah batin. Hu, makanya dikatakan kodrat batin. Kalau kita memanggil nama Allah tidak tersambung hal yang bersifat batin tadi, maka tidak sampai, karena jatuhnya memanggil tulisan. Allah, 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 hu. Nah itu, ya. Jadi itu yang dikatakan ngebatin. Nama diucap tapi diri nggak ngebatin, berarti semua menyembah nama. Jadi waw di atasnya ada sukun. Al-maut
Nah, sukun itu mati. Mati itu adalah hu, dia batin. Nah, ini yang dasarnya namanya sukun. Ya, sukun adalah sebuah alam atau sebuah kodrat ya yang bersifat batin, yang berarti mati, artinya kosong. Kosong, mati, kosong, tidak ada satupun yang ada di situ. Nah, ini disimak baik-baik. Tidak ada satupun yang ada di alam kosong tadi. Sukun, kosong. Maut, waw, di atasnya bulat. Sukun, kosong. Berarti tidak ada. Batin, ya, tidak terlihat karena hanya alam batin saja. Tetapi kita ungkit pentingnya sukun ini, kita lihat dari syahadat awal. La itu juga artinya tiada. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sukun tadi. La, tiada. Nah, seperti kita tahu tiada tapi hurufnya ada. Nah, itu berarti bukan tiada. Ada makna di dalam hal yang tiada. Ada yang ada di dalam yang tiada. Nah, apa contohnya? Hurufnya ada. Nah, membuktikan adanya dalam masa kosong tadi, ini dampak dari sukun ya. Ini cara mengamalkan nanti nampak dari sukun. Masa kosong dinamakan masa tiada. La, nah itu tiada, lam alif. Nah, kita lihat lam. Ternyata hijaiyah lam ini kita melihat dengan alif aftar a, ya, alif jala hamzah a atau kasrah a. Itu terlihat lam alam di Al-Quran kodratnya adalah ha atau kekuatan. Ya, sebuah alam itu kekuatan. Terjadi dari aras. Aras itu kekuatan, jatuhnya ha. Itu ha. Dilihat alif atar. Alif pasti tidak terlihat domah u. Nah, atau alif kasroh a. Tapi alif adalah alam batin, tidak terlihat. Tapi bisa berwujud nyata. Karena apa? Karena dia ada kasroh a. Berarti ini kasroh a hu, jatuhnya u. Ya, karena dia tidak terlihat, jatuhnya su, karena masuk di alam tiada, artinya tiada, la tiada. Jatuhnya alif domah u. Jadi kalau ha ditambah u, jatuhnya hu. Hu itu jatuh kepada penyebutan aku dalam ejaan tasawuf. Aku. Nah, berarti dikatakan tiada tapi ada aku di dalam ketiadaan. Nah, gitu ya. Dikatakan dia tiada tapi ada aku dalam ketiadaan. Berarti aku ilah. Nah, aku lah, la artinya tidak. Tidak, aku tidak ada Tuhan illaha yang nyata, illallah yang bernama Allah. Nah, ini dia dampak dari sukun tadi. Jadi setelah kita lihat masa sukun tadi, maka apakah nama batin yang dinamakan sukun tadi? Atau yang batin itu artinya bara'a, bakah, ba'adah. Tidak bisa, dia memisahkan batin yang memisahkan. Jadi tidak bisa dilihat dan dipisahkan dari penglihatan. Nah, jadi ini namanya batin. Jadi apa kodrat daripada batin tersebut? Nah, kodrat daripada batin tersebut ini yang dinamakan batin tunggal. Nah, batin tunggal adalah alam yang batin yang mengesahkan segala perbuatan-perbuatan manusia. Ini dinamakan batin kabir. Nah, ini yang dikatakan kabir. Kenapa kabir? Penyempurnaan batinku. Khabiro, ya, penyempurnaan batinku. Nah, jadi wujudlah aku di dalam batin. Ini alam batin. Nah, siapa aku yang wujud dalam batin tadi? Di dalam alam sukun tadi. Nah, ini bernama sukun nanti ini ceritanya sampai dia bernama sukun. Siapa yang ada di alam sukun itu? Nah, itulah yang dikatakan hu tadi. Ya, ha adalah aras kekuatan, alif domah u itu adalah sir rahasia. Jadi misteri sangat di dalam kekuatan itu
rahasia dan sebuah kekuatan. Nah, ini tidak terbayangkan seperti apa bentuknya di dalam sukun tadi. Nah, gitu. Jadi di saat kita mengkaji kembali bagaimana apa yang dikatakan keakuan di dalam sukun tadi, maka keakuan di dalam sukun ini apabila dia telah menyatakan ketuhanan dirinya, maka inilah yang dikatakan sifat wujud baginya nanti, yaitu keakuannya ini akan wujud, ya. Nah, inilah yang akan menjadi wujud tadi. Jadi antara aku wujud ada dalam sukun. Nah, ini perjalanannya seperti apa? Ini yang dikatakan alif kasroh u tadi dengan ha, yang dikatakan hu atau dikatakan ha dengan hu menjadi aku, wujud titik ada dalam kekosongan. Ini kita ingat kembali sejarah dari alif, ya. Berdirinya alif dari tempat menjadi titik wujud, berdiri menjadi satu alif. Jadi akhirnya tempat itu dinamakan sukun tadi, dan dia menjadi kalbitunya ada kalbi, dan titik menjadi zat, dan alif berdiri menjadi nur. Inilah tubuh hakikat. Nah, itu kita sudah pelajari. Tapi di dalam mengenal sukun tadi, di dalam mengenal sukun ini adalah alam kabir. Nah, untuk mengetahui siapa yang berada di batin kabir tadi, alam yang sangat tanizil kadim, alam yang dikatakan azalinya Allah, alam tanizil kadim, alam menjadikan sebuah kenyataan. Ini namanya alam tanzil kadim, itu alam sukun, mendirikan kenyataan dan berdiri dengan nyata, sementara dia belum nyata. Nah, ini tajalinya nanti ini. Jadi setelah itu, setelah kita memahami mana sukun tadi, maka kita ingat batin kabir yang sangat istimewa menjadi alas bagi wujud berpijak yang ada dalam hati kita yang halus. Nah, ini adalah sifat kabirnya Allah. Jadi dikala alif itu berdiri, titik wujud menjadi zat. Nah, inilah yang mewakili alif domah u, ya. Sementara yang berdiri alif lurus, nah ini yang menjadi alif abtar atau ha atau kekuatannya atau yang nyata. Akhirnya bertemu dalam kalam au. Nah, ya, au. Nah, karena au ini adalah diri rahasia, zohirnya bernama abtar a dan batinnya bernama domah u, ini menjadi au. Jadi kalau au disatukan hurufnya menjadi ain. Ain itu menyaksikan, ain itu melihat. Inilah diri keakuan Allah dalam menyaksikan. Makanya kita wajib menyaksikan karena kita mewakili keakuannya di dalam menyaksikan segala wujudnya. Nah, kita buktikan nanti, jamaah para hadirin. Allahu Akbar, diangkat takbir pada sholat. Apa yang diakui? Apa alam yang terbuka dulu? Alam yang terbuka dulu di situ adalah kabirau, ya, kabirau walhamdulillahi kasirau, kabirau walhamdulillahi kasirau. Ternyata kabir au, ya. Berdirilah tubuh rahasia di kala solat, berdiri di tubuh batin dengan diri batin, berdirilah di tubuh kita diri rahasia, berdiri di alam sukun. Nah, alam sukun inilah yang dikatakan alam diri halus, disebut alam kabirau, kabirnya au. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan kalimat au, maka bergeraklah diri rahasia di dalam menghadapi. Berbeda kita memanggil dalam Quran An'am, itu beda. Tapi kalau au dia sudah agak mendalam ke dalam, yaitu sejatinya diri. Makanya kalau kita dilihat di surat besar kita, kitab diri manusia, itu ada au, ya. Apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah,
Kul, katakan atau lihat dan saksikanlah, aku adalah pandanganku, diriku atau hayatku. Itu aku. Ya, dia sangat kental dengan aku tuh. Aku, apa nama wujud aku tadi? Inilah yang kita sebut dengan batin Tuhan, dinamakan biilah, billah. Nah ya, ini yang dinamakan billah, yang dipanggil dia billah, biilah, bi ba bara'a batin alif kasrah i bi hayat. Inilah batin yang hidup. Billah yaitu batin yang menjadi alam zat bagi diri kita. Nah, billah, la haula wala quwata illa billah. Billah. Nah, itulah batin billah. Jadi yang sukun kabirau, nah naiklah sukun tadi. Kalau yang menjadi au tadi ini perpaduan, akhirnya begitu dia menzohir, maka sukun ini berubah artinya bentuk zohirnya. Sin hayat domah usu dan kun ini jadi, maka jadilah diri rahasia. Nah, sukun, sin alif domah u kun jadi. Nah itu. Jadi sin hayat nas, sementara nas ini adalah su. Nah ya, ya karena dia adalah didampingi oleh alif domah u. Alif domah u itu adalah rahasia, maka menjadi su, yaitu diri yang rahasia. Nah inilah jasad yang di dalamnya ada batinnya Allah yang terbuat dari sukun. Inilah kita, wujudnya alif berdiri adalah nyawa kita dan sukun adalah jasad. Dan inilah alam kabir, makanya dikatakan manusia itu kolbinya Allah. Maka kalau kita syarat sah solat itu salah satu kolbi, yang kolbi itu bukan kolbi, tapi kolbinya adalah jasad, atau dikatakan dengan alam Ka'bah atau markubah atau Baitullah. Inilah dasarnya kata dari sukun. Makanya kalau kita menyebut la, masuk malu, baru kita melihat ke sukun. Illaha, aku, tidak ada yang nyata. Ya kan? Illallah, berwujud Allah. Nah inilah kata yang keluar dari kodrat sukun tadi. Akhirnya sukun niyah ini terjadi hayat pada diri sebagai kabirau, yaitu alam kabirnya diri dan arasnya keakuan Allah tadi. Insya Allah nanti disambung lagi. Kita lihat dulu sahabat kita yang datang jamaah. Alhamdulillah telah bergabung noktah akhir. Insya Allah kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bergabung, insya Allah silakan bergabung. Hamsinda, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri, bergabung Buya. Insya Allah mudah-mudahan disimak yang baik. Amin. Insya Allah. Om Karsema, assalamualaikum. Izin menyimak. Alhamdulillah, silakan. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Nurbaya ikut bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaji dalam diri dan di dalam sholat. Insya Allah mudah-mudahan ayanda mursyid Buya, insya Allah selalu siap. Amin. Barokah. Amin. Amin ya Allah. Baik, Wadi Plastik bergabung. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji di dalam sholat dalam diri. Insya Allah. Ya mudah-mudahan berkah Buya. Sehat selalu Buya menyimak. Insya Allah silakan menyimak. Mudah-mudahan berkah. Samsudin Meda telah bergabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya. Kaji di dalam sholat dan sholat dalam diri bergabung. Insya Allah menyimak dari Sulawesi. Firman insya Allah, firman sah, firman kaji sholat dalam diri dan di dalam sholat. Insya Allah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah. Amin. Insya Allah. Telah bergabung Ridho Rahman, Imam Ridho Rahman dari Surabaya. Assalamualaikum Buya. Kaji dalam sholat dan sholat dalam diri dari Surabaya hadir menyimak. Semoga diri kita sebagai wujud diri sukunlah. Doa kami mudah-mudahan insya Allah diri sukuniyah. Amin. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Baik Sayyidah ya, Sayyidah Maulah
Insya Allah mauna selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insya Allah alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Insya Allah. Menyusul Imam Kuswari, insya Allah kaji sholat dalam diri, kaji di dalam sholat. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyimak Buya. Amin insya Allah. Baik, berikut kepada bergabung Sangke Langit Official. Kaji di dalam sholat, kaji di sholat Nabi insya Allah bergabung menyimak. Insya Allah silakan menyimak, mudah-mudahan berkah. Sayyidah Maunah silakan bergabung. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan amanah. Dimanapun berada selalu sehat selalu, dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Insyaallah yakin. Berikut parewa kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, amin. Berikut Nuraini Rahman silakan bergabung. Barakallah diri dalam sholat. Insyaallah Buya hadir. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Nurjiah juga silakan bergabung. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan dapat diberkahi oleh Allah. Amin. Dan mudah dalam mencerna pengajian. Star Dopo juga diri dalam salat dalam diri. Amin. Insyaallah. Jadi demikian jamaah sekalian. Boleh kita tidak mengerti, boleh kita tidak paham, tapi tidak boleh kita tidak mau mengerti. Dan tidak boleh kita tidak mau paham. Karena apabila datang nikmat atau teguran, pendaftaran itu memang di depan, menyesalnya di belakang. Jadi kebenaran itu minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, tunjukkan dan berikan petunjuk. Apakah benar yang disampaikan oleh Syekh Mursyid itu? Berikan petunjuk, minta petunjuk kepada Allah. Selamatkan dirimu dari rasa ego, dari rasa tinggi hati, merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Ini membuat suatu keadaan semakin memburuk. Ya. Maka dalam ini saya sampaikan kepada sahabat dan kerabat saya, kaum muslimin dan muslimat dan para jemaah. Mencapai kesempurnaan Allah, bagaimanapun cara kita, hanya satu jalannya, yaitu menyempurnakan diri. Karena bagaimana bisa sebuah wujud bernama Tuhan kalau tidak ada diri? Nah, kalaupun kita tidak mendirikan suatu kodrat bernama diri, berarti diri kita juga tidak bertuhan. Lebih kafir lagi kalau tidak bertuhan. Nah, ini jangan dibawa kepada keputusan akal. Dengan kita menginjak masjid, dengan kita belajar ilmu, dengan kita melaksanakan amalan, itu sudah bertuhan. Jawabannya ada pada dirimu sendiri. Tapi ingat, yang kita harapkan di sini kenyataan Allah sebagai Tuhan dan peradaban diri sebagai umat bertajalli dalam 24 jam. Apa bisa kita laksanakan? Diangkat takbir dalam solat belum tentu semua bisa dihadirkan. Apakah umat dihadirkan? Apakah duluan Tuhan dihadirkan? Atau memang berpisah? Ini semua butuh kenyataan. Kenyataannya dengan benarnya yang kita kerjakan, insya Allah dampak kehidupannya sangat nyata sekali. Jadi harapan saya kepada semua kaum muslimin dan muslimat, awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istighoni. Berusahalah dengan seyakin-yakinnya, awal dari segalanya adalah bertuhan kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita laksanakan tauhidin, dia sudah bilangan 2. Nah, makanya dia usahakan sampaikan wujud itu menjadi satu dulu. Jadi satu barulah pecah dia menjadi 2 dalam makom tauhidin, salatnya kodrat Muhammad zahir dan batin.
Nah, kalau sholat mutlak memang dia tidak butuh zahir dan batin, tetapi tauhidnya sudah tauhudun. Itu di tingkat perjalanan kewalian yang sangat bagus dan sangat kuat. Tapi tauhidin adalah awal dari segalanya. Bagaimana kita mendirikan sifat zahirnya Allah, zahiru wal batinu, sama-sama alif dan ma'u di belakangnya. Berarti diri rahasia dan wujud rahasia. Mana dia alam rahasia dan dalam diri rahasia, itulah batinul batin. Dalam batin ada diri batin. Dengan demikian kita sudah mengerti sekarang sukun dan perjalanan sukun ini adalah satu makom yang mana makom kabir. Maka dikatakan absarahu wa huwa latiful kabir di surat Al-An'am sangat jelas. Bahwasannya alamku itu adalah berdiri pada alam kabir. Jadi kabirah walhamdulillahi kasirah. Nah ingat kasir'a'u, kasirah, sir'a'u. Nah sudah kabir a'u, sir'a'u, berdirilah alam rahasia di dalam diri rahasia. Nah lah kabir a'u, sir'a'u, kasirah. Nah di sini walhamdulillah, alhamdulillah bergerak. Allah menguasai aku, amin. Berarti yang berdiri itu adalah diri batin dalam alam batin. Maka dia cabut 4 keumatan. Dia tidak menyembah yang lain. Dia tidak menjadi mati dan dia tidak hidup. Nah inilah yang dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin. Bagaimana dia menyingkirkan keumatan dan menghadapnya sifat tunggalnya kepada wujudnya Allah. Sifat wujudnya Allah kepada sifat tunggalnya. Mana yang dikatakan wujud tunggal dan sifat wujudnya, itulah yang dikatakan a'u, diri yang rahasiai yang terlihat tadi. Jadi dengan adanya auzubillah menjadi au, menjadi ain, ain. Nah kalau dia jadi pandangan, au itu bisa menjadi disatukan hurufnya menjadi ain atau pandangan. Sementara kodratnya an, kalau tidak jatuh pandangan menjadi diri batin. Nah ini, jadi diri itu yang dikatakan dengan diri yang disebut ahyan sabitah, yang berasal memantulkan dari di jauhar. Diri jauhar berasal dari alam jauhar. Mana yang dikatakan alam jauhar, itulah alam awal. Mana alam awal, itulah alam sukun. Nah inilah yang awalul wil akhirun. Mana Allah fil awal wallahi fil akhirun. Allah awal pada sukunnya, pada sukun awal. Sukun berasal dari jauhar awal. Jauhar awal adalah wujud yang pertama dijadikan Allah, dijadikan oleh Tuhan, yang mana di dalamnya sudah terbentuk tangga tauhid yang harus diikuti. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, silakan bergabung dan bergabung, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan pemahaman dan memantapkan pemahaman kita dalam menghindari waswisu fi sudurin nas, insyaallah. Silakan bergabung para jemaah semua, hadir, para hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya bagi yang ingin mendapatkan bimbingan tuntunan seminggu sekali dalam pengajian, grup pengajian YouTube Buya Pasaman Timur mengenai hakikat dari syariat, hakikat tarekat dan ma'rifat dalam beribadah, mengenal hakikat amal dan ibadah, silakan mencari aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur pada Play Store HP Anda, dapati dan klik, ikuti persyaratan dan masuk. Nanti setelah diterima langsung kartu anggotanya keluar, nanti akan di baiat. Setelah baiat dimasukkan ke dalam grup khusus belajar live streaming seminggu sekali. Dilanjut jamaah, silakan dimasukkan komentar namanya, insya Allah mudah-mudahan
bisa dipahami. Karena kalau kita sholat tidak di atas alam sukun, maka itu bukan sifat menghadap wujud namanya. Masih umat menghadap Tuhan, dinaikkan hamba menghadap Allah, dinaikkan kodrat menghadap kepada wujud, dinaikkan sifat menghadap kepada sirnya, sir menghadap kepada wujud awal. Jadi tingkatan takbir itu ada 7. Nah, itu yang harus kita tingkatkan nilai sholat kita. Maksud dari 7 itu adalah 7 hakikat. 7 hakikat yang akan dijalankan untuk mencapai tauhid diri kepada Allah. Afqala fil mu'minin, surat Al-Mu'min ayat 1. Beruntunglah orang berilmu. Nah, beruntung inilah yang harus didapati. Karena tidak ada beruntung, tidak akan tepat janji Allah kepada kita. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan amanah yang diamanahkan di dalam setiap syariat, insya Allah semakin mudah di dalam mencapainya. Begitu jamaah, dengan pemahaman kajian sukun tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Selamat hadir Zulkifli Bandarjo, insya Allah. Terima kasih Buya, ilmunya seperti ini baru sekarang ini aku mendengarkan dan mendapatkan. Semoga berkah, amin, insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Nur Laila, saya dari Jambi, izin menyimak hanya semoga Buya, insya Allah. Salam kepada semua warga Jambi dari Buya Pasaman Timur, salam kepada Jambi, insya Allah. Marjono Riau berkomentar, alhamdulillah nyata atas petuah kaji Buya, insya Allah, alhamdulillah. Masuk kepada Ilham 123 dari Biman, Nusa Tenggara Barat. Kaji diri dalam diri, kaji sholat dalam diri. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung, semoga Buya sehat selalu. Amin. InsyaAllah. Suardi ST juga dari Kalimantan Timur. InsyaAllah kaji dalam diri. InsyaAllah mudah-mudahan kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat. InsyaAllah berkah. Amin. InsyaAllah. Baik para hadirin, perlewa, amin, luar biasa, terima kasih wawasannya Buya. Alhamdulillah, alam sukun inilah, nah ya, nah gitu, betul sekali ya. Alam sukun, inilah alam sukun, betul, insya Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti, nilainya akan tinggi di mata Allah. Biarlah semua mengaku hebat, tapi di mata Allah jangan sampai kamu bodoh. Maka inilah yang kita kaji. Biar semua orang menampilkan dan memaksakan dirinya lebih dari segalanya, tapi kita butuh pengakuan dari Allah. Inilah yang utama sekali, dengan mendirikan hal-hal kodrat yang tidak bersekutu dengannya. Mudah-mudahan perewa maju terus, bersemangat dalam membimbing umat dimanapun berada. Hakikatnya alastum birabbikum, ya Buya, tempat berpijak. Ya, itulah kolbi. Ya, sukun ini adalah kolbinya Allah. Nah gitu. Jadi bukan lagi, kalau sempat dia bersentuhan dengan tanah solat, nah itu sudah bukan lagi solat namanya, tapi penyembahan. Ya, penyembahan. Alhamdulillah, Sayyidah Maunah, alhamdulillah berkomentar amin. Insya Allah semoga berkah dimanapun berada. Insya Allah. Wasadi-hadi, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri, alhamdulillah, insya Allah sehat selalu, alhamdulillah, dan menyimak insya Allah. Dengan demikian, Ahmad Pangean selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kandungan dan lindungan Allah. Tidak putus-putusnya rahmat nikmat Allah, hidayahnya buat gue, amin. Ya Allah, dahsyat sekali doanya, amin. Basrul Effendi menggaji sholat dalam diri, jadi sini dalam sholat. Amin, insya Allah mudah-mudahan berkah. Muhairi juga selamat atas kehadiran, bergabung insya Allah berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamsinda selalu bergabung dan selalu hadir. Insya Allah selamat kepada kita juga. Imam Noktah dari Malaysia selamat dan selalu hadir. Dan dari Dem Bersama Om Bersama. Ya Om Bersama, assalamualaikum, izin menyimak. Waalaikumsalam, silakan saudaraku menyimak. Mudah-mudahan berkah. Dan bagaimanapun yang namanya sukun itu adalah tempat berpijaknya ruhani kita kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, sukun itu tempat berpijaknya ruhani kepada Allah. Kalau belum bisa mendirikan dan berpijaknya rohani pada sukun, maka belajarlah, jangan nekat. Ya, jangan nekat. Pesan saya begitu kepada seluruh hamba Allah, umatnya Muhammad, kita bersahabat dan kerabat semuanya. Saya pesankan, jangan sekali-kali nekat. Saya rasa sudah cukup lama mendengarkan cerita orang dan tak pernah bercerita dengan yang punya cerita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kauninya. Jangan aniaya keluargamu, sibuk dengan cerita tapi tidak memanfaatkan berkah kepada Allah. Kasihan keluarga. Maka sekarang alami kenyataan dan masuklah kepada kenyataan Allah pada diri kita, insya Allah. Karena bagaimanapun kalau kita tidak tahu, boleh saja kita tidak tahu, tapi jangan kita nggak mau tahu. Itu bahaya, karena kenyataan itu adalah Allah. Allah itu sangat nyata berbuat terhadap apapun yang Dia kehendaki. Jadi berhati-hatilah dalam hidup dengan kodrat Tuhan. Rumus hidup adalah rahmat, riwayat hidup adalah nikmat. Itulah Allah. Rumus hidup adalah rahmat dan rahasia hidup adalah nikmat. Makanya kita selalu sampaikan, bagaimana kita bisa berlomba-lomba untuk menuju kebenaran. Apalah artinya semua Alkisah kita pelihara dalam cerita karena ingin dikenal banyak kajian. Takbirmu saja kosong, Tuhanmu pun kosong. Ini yang saya khawatirkan. Maaf, kita berbicara lebih baik mencari fakta daripada kita bercerita tentang Tuhan dalam rumus dewa. Ini yang saya tidak suka. Bercerita tentang Tuhan tapi rumusnya dewa. Apa rumus dewa? Membesar-besarkan, gak ada jelas, seolah besarnya menembus langit. Apakah itu yang dikatakan raksasa? Memang begitu besarnya. Tapi kalau mengatakan Allah besar, apakah makom besarnya itu gede? Itu yang dimaksud besar. Berarti belum dapat amanah, belum tahu amanah. Besarnya Allah itu bukan ukuran. Nah, jadi kalau kita sudah paham ke situ, maka kita harus meningkatkan bagaimana kita mendapatkan marwah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, tentu dengan persyaratan hati. Kita kalau hati sudah butuh Allah, insya Allah semua wujud akan bercerita, semua alam akan menolong, semua kekuatan akan membantu, insya Allah. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah sekalian, atas pertemuan dan kajian kita pada sore hari ini live streaming, mudah-mudahan saya memohon kepada Allah, para pendengar dan menyimak selalu diberkahi dan dibukakan hajatnya kepada Allah. Semoga Allah bukakan semuanya dan dijadikan sebagai kodrat yang dimuliakan dari antara semua kodrat. Jadi kalau alhamdulillah, mudah-mudahan berkah kepada jamaah. Apalah artinya mengenal yang banyak tapi lupa pada yang satu. Buktikan kehadiran. Jangan kita memuja-muja dalam kebesaran tapi tidak masuk dalam kekuasaan, maka kita di luar kekuatan. Kekuatan, kekuasaan dan kebesaran Allah. Tiga perkara ini harus benar nyata dalam diri. Rasulullah, Qudsi Allah dan keramatnya Allah. Kenapa? Karena menjembatani diri kepada Allah adalah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu dalam judul yang lain.
mungkin untuk salam dan pesan saya terakhir dalam arti pas sebelum menutup, bagi yang ingin belajar mendapatkan tuntunan hakikat ilmu amal dan ibadah, silakan membuka aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur. Klik Buya Pasaman Timur, nanti akan muncul dan silakan mengisi persyaratan yang ada di dalam dan menuju makom baiat. Setelah dibaiat akan masuk grup belajar bimbingan 1 minggu sekali dalam pengkajian tauhid sirriyah, ruhaniyah dan batiniyah serta ghaibiyah. Insyaallah mudah-mudahan dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, itu adalah jalan salah satu yang wajib kita lakukan. Alhamdulillah untuk sore dan hari ini. Terima kasih atas telah bergabung dan mendengarkan tausiah. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh sahabat dan kerabat yang lain di dalam memahami segala jalan-jalan kaidah kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.